Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Menyapa dulu nih ke teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulangi biar kompak. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya, alhamdulillah. Sebelum perkenalan dan sebelum kita memulai acara, kita buka dulu kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dengan pembacaan suratul Fatihah, semoga kegiatan kita pada hari ini senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Hari ini selama kegiatan training motivasi untuk persiapan menuju ujian sekolah, teman-teman akan didampingi oleh saya. Dan untuk hari ini, sebelum menginjak ke acara, akan saya bacakan dulu susunan acaranya, yaitu yang pertama setelah barusan kita buka, pembukaan dengan membaca basmalah, dilanjutkan dengan pembacaan tilawah yang akan dibawakan oleh teman kita, teman yang subhanallah hafalannya sudah paling banyak ya di SMP ITK IPA, yaitu Kakak Nuha Halimah Zahira. Kemudian sari tilawahnya adalah adik Kansa Sabira Ufairah, kelas 6 ya. Mudah-mudahan sudah join dua-duanya. Untuk Kanuha, silahkan. Sudah join? Ya, oke, alhamdulillah. Kansanya juga sudah ya? Sudah join? Ya, sip. Oke, itu pembacaan untuk tilawah dan sari tilawahnya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMP IT Kaifa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yanti Isnanti MPD. Selanjutnya setelah itu kita langsung ke inti acara, yaitu training motivasi bersama Bapak Hanif Vansurya MM. Oke, demikianlah susunan acara yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita memasuki acara berikutnya, yaitu tilawah kepada Kakak Nuha dan Adik Kansa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berpegang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun, ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia mengajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka, kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Wahai orang-orang yang beriman,
Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ada. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Maha rendah Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung adem ya ketika kita mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang barusan telah dibawakan oleh Kak Nuha dan artinya atau sari tilawahnya yang disampaikan oleh Adik Kansa. Oke teman-teman, tidak memperpanjang waktu lagi. Kita menganjak ke kegiatan berikutnya, yaitu sambutan Kepala SMP IT Kaifa yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Sekolahnya, yaitu Ibu Yanti Isnanti MPD. Kepadanya dipersilahkan. Kita takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bu Ine yang sudah mempersilakan waktunya. Apa kabar teman-teman semuanya, anak-anakku kelas 6 dan kelas 9 di SIT Kaifa, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita bisa berkumpul ya walaupun dalam media Zoom ya bersama-sama dalam satu frame ya kelas 6 SDIT Kaifa bersama kakak-kakak kelas ya dari kelas 9 di SMP TK IPA. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah bagi kedua kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jalannya hingga yaumil akhir. Dan mudah-mudahan anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru yang hadir di Zoom ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ibu Manajer Pendidikan SIT Kaifa Bunda Vivin, yang kami hormati Kepala Unit, baik Kepala Unit SDIT Kaifa Ustadz Taufik Aziz yang berkenan hadir juga di kegiatan Zoom hari ini. Insya Allah hari ini Ibu mewakili Ustadz Taufik ya, yang kelas 6 jangan iri hati karena diwakili oleh Ibu dari SMP TK IPA.
Juga kepada K-Unit yang lainnya, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Syahroni, Pak Ahmad Sobur, Pak Supri, Pak Heri, Bu Wulan, ya, Bu Titi, dan semua K-Unit lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan juga Allah lindungi ya dan diberi keberkahan dalam hidupnya. Juga yang kami hormati Bapak dan Ibu Waka, baik wakil dari SDIT KIFA dan juga wakil dari kepala sekolah dari SMPT KIFA. Termasuk di dalamnya yang saya cintai ya, Ibu-ibu Walas kelas 6 dan juga Walas kelas 9 yang hari ini berperan ganda ya menjadi MC kondang. Dan juga Bapak dan Ibu guru yang hadir di kesempatan hari ini ya, mudah-mudahan Allah berkahi juga kehidupannya dan senantiasa terus membersamai anak-anakku semuanya ya, mendampingi anak-anak di masa pandemi seperti sekarang ya. Insya Allah Bapak dan Ibu guru walaupun ada di rumah masing-masing ya, tetap bisa mendampingi dan ikhlas ya senantiasa mendampingi teman-teman di rumah. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah pemateri pada kesempatan kali ini ya Ustadz Hanif. Terima kasih atas kedatangannya dan mudah-mudahan nanti ilmunya ya yang disampaikan kepada kita semuanya ya, karena sejatinya training motivasi ini bukan hanya buat anak-anakku semua ya, tapi juga buat Bapak dan Ibu guru juga yang hadir baik di studio maupun di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya di akhir penghujung tahun pelajaran di tahun 2020-2021, anak-anakku semuanya pada saat ini kita akan menghadapi kegiatan ujian sekolah ya, baik yang akan dilakukan oleh kelas 6 maupun siswa kelas 9 ya. Tentu ada yang harus kita siapkan ya, bagaimana menyiapkan diri kita baik psikis ya, mental maupun persiapan yang lainnya. Tentu teman-teman ya, anak-anakku semuanya harus mempersiapkan dengan baik ya. Walaupun UN itu tidak ada ya, tapi bukan berarti teman-teman tidak belajar ya. Tentu harus ada yang harus kita persiapkan dan harus kita benahi lagi ya, supaya apa? Supaya nanti ketika kita menghadapi kegiatan US ya, insya Allah kegiatan US ini akan dimulai oleh kakak kelas 9 ya. Ini menjadi catatan ya anak-anakku semuanya yang hadir di Zoom pada kesempatan hari ini ya. Anak-anakku 9 akan menghadapi kegiatan ujian sekolah pada awal April yaitu tanggal 5 sampai 10 April. Kemudian nanti akan dilanjutkan ya oleh adik-adik ya kelas 6. Itu akan dilaksanakan kegiatan ujian sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 19 sampai 24 April ya. Mudah-mudahan usaha dan doa ya yang kita lakukan ya, baik anak-anakku semuanya, juga dukungan dari orang tua, ayah bunda semuanya ya, mudah-mudahan kegiatan ujian sekolah yang akan dihadapi oleh teman-teman semuanya ya bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Kita dituntut untuk berusaha ya. Untuk hasilnya kata Allah apa? Hasilnya serahkan sama Allah ya. Tapi tentu harus diiringi dengan tawakal, dengan berusaha ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan nanti pemateri yang disampaikan oleh Ustadz Hanif ya untuk teman-teman semuanya menjadi motivasi dan menjadi pemicu ya buat teman-teman semuanya bagaimana menyiapkan diri supaya ujian sekolah nanti teman-teman bisa melaksanakannya dengan baik. Dan Ibu titip pesan ya buat anak-anakku semuanya baik kelas 6 maupun kelas 9, jangan lihat nilai ya, karena kalau kita masih melihat nilai yang apalagi nilai orang lain ya, itu akan mengecilkan semangat kita untuk belajar. Tapi lihat bagaimana perjuangan dan proses yang kita lakukan ya. Ibu yakin ya, doa dan restu dari orang tua ya, anak-anakku semuanya mudah-mudahan itu menjadi semangat dan menjadi sesuatu yang membuat kalian menjadi sesuatu orang yang berguna ya. Mudah-mudahan itu yang bisa Ibu sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan training motivasi yang dilaksanakan pada kesempatan hari ini kita buka. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Yanti yang barusan sedikit memberikan sepatah dua patah kata. Enggak ya, satu paragraf kayaknya ya Bu Yanti ya, barusan. Ya, alhamdulillah dua acara sudah kita lalui. Bagaimana teman-teman? Tambah semangat tidak hari ini? Tetap semangat ya? Semangat. Ya, alhamdulillah. Semangat pagi? Halo? Semangat pagi teman-teman? Pagi. Aduh saya kasihan, kayak ngomong sendiri, kamera dimatiin, di-unmute. Jadi kayak ngomong sendiri kayak apa ya? Teman-teman, di studio kita sudah kedatangan narasumber. Narasumber yang super hebat. Nanti teman-teman bisa menggali pengalaman beliau dan bisa belajar bagaimana untuk lebih menggapai cita-cita yang diinginkan. Bagaimana bisa lebih menyukai semua pelajaran. Nggak ada yang pilih kasih. Jangan mentang-mentang matematika pusing, terus akhirnya ditinggalin. Enggak dong, matematika sebenarnya pelajaran yang menyenangkan. Jika ditanya manfaatnya apa pelajaran mempelajari tentang persamaan garis, ternyata kalau membangun rumah dibutuhkan supaya yang namanya bangunan tegak, butuh yang namanya berhitung dan menggambar. Berarti tidak harus hanya menyenangi pelajaran SBK aja dong, pelajaran IPA-nya juga harus senang, dan lain sebagainya. Pokoknya kita gali informasi dari Bapak Hanif Vansurya, bagaimana bisa meraih cita-citanya sampai ke jenjang pendidikan S2, tidak tanggung-tanggung loh, S2-nya di manajemen bisnis IPB. Tahu nggak teman-teman, saya juga alumni IPB dong, jadi kita satu alma mater ini sama Pak Hanif, cuman beda angkatannya. Saya angkatan muda, selalu muda, semangat muda. Sebelum memasuki acara inti, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Hanif Vansurya MM dengan tanggal lahir, ternyata orang jauh ini beliau. Jauh dari jauh di sana ya, dari seberang, yaitu dari Padang, lahir pada 9 September 1988. Ini kalau dibandingin sama saya, angkanya berkurangnya berapa ya? Kemudian alamatnya beliau tinggal di Villa Ciamas Indah. Ini P15 nomor 6. Riwayat pendidikan yang tadi sudah saya sebutkan yaitu S2 Manajemen Bisnis IPB. Wow, bisnis loh teman-teman. Siapa yang cita-citanya mau jadi seorang CEO perusahaan yang bergerak di bidang IT kah? Kalau yang suka dengan IPA, perusahaan di bidang farmasi kah? Ayo kita tumbuhkan cita-cita kita, semangat belajar kita gali bersama narasumber kita hari ini yaitu Bapak Hanif Vansurya. Moto beliau juga tidak kalah hebatnya ini, hidup manfaat. Wah, Masya Allah. Mari kita belajar lagi bagaimana memanfaatkan setiap detik nafas kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Kita simak ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin teknisnya bisa nanti langsung tanya jawab atau nanti ada sesi tersendiri juga. Kepada Bapak Hanif Vansurya dipersilahkan. Selamat menyimak ya teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La
nabi ya ba'dah amma ba'du. Adik-adik sekalian dan dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk bertatap muka walaupun secara virtual nih ya. Walaupun secara virtual kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka. Ya, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Adik-adik sekalian, salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Suri tauladan kita yang baru-baru ini kita memperingati semua hari Isra Mi'raj ya. Yang mana hari Isra Mi'raj itu kita tahu bahwa bagaimana Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Nah, adik-adik sekalian, di dalam kesempatan hari ini, pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri seperti yang sudah disampaikan oleh ibu kita yang solihah, yang cantik. Ya, nama saya Hanif. Adik-adik bisa memanggil saya dengan Pak Hanif, boleh. Kak Hanif juga boleh ya. Nah, baik. Tinggal di Villa Ciomas, nggak jauh. Ada yang dari Villa Ciomas? Ada yang dari Villa Ciomas? Ya, Villa Ciomas dekat lah ya dengan Kaifa, relatif dekat dengan Kaifa. Baik, adik-adik sekalian, tanpa berpanjang waktu lagi, ya sebelum kita memasuki sharing-sharing kita pada pagi hari ini, ya Pak Hanif pengen tahu siapa saja yang sudah hadir di ruangan ini. Silahkan kita cek di kolom komentar, silahkan tuliskan namanya di kolom komentar segera agar saya bisa menyapa adik-adik semuanya ya. Silahkan cek di kolom komentar ya. Siapa saja yang ada di dalam ruangan kita kali ini. Ayo, silakan. Rashid, Assalamualaikum Rashid. Faiz, Aska, Zidan, Revan, Kafat, Arsyad, Aula, Raka, Hanif juga. Masya Allah, ada yang Hanif juga ya. Ya, ada Quina, Faza. Masya Allah, luar biasa nih semangatnya nih, luar biasa. Mantap. Ada di sini ada 68 orang yang hadir. Kashfi 9. Muflihah. Ini namanya Kashfi 9 ya? Kashfi 9. Hah? Oh, kelas 9. Masya Allah. Hania. Terus Muflihah. Kak Hanif sehat? Sehat. Alhamdulillah. Rashid sehat. Alhamdulillah. Zahra. Gimana kabarnya Zahra? Anak saya juga Zahra. Ada 2 orang, namanya Zahra juga ya. K2, Aska. Siapa lagi nih? Banyak ya. Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini Kak Hanif ceritanya ingin bagi-bagi pulsa. Ada yang mau nggak pulsa nih? Kalau mau tulis di kolom komentar mau gitu ya. Kalau mau ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Rashid yang pertama nih pengen pulsa. Masya Allah, Rashid pengen pulsa yang pertama. Oke ya. Nah, bau banget ya. Aduh ya Allah. Ya, memang sekarang ini pulsa jadi kebutuhan ya adik-adik ya. Bukan hanya jajan. Kalau jajan mungkin sudah dari ayah bunda di rumah ya, tapi ini bonus pulsa nih. Kak Hanif akan bagi-bagi pada pagi hari ini. Syaratnya apa? Syaratnya aturan mainnya adalah kita akan bermain menjawab cepet-cepetan di komentar. Jadi bukan dengan audio, bukan dengan ngomong di depan kamera, Zoom, tidak menyalakan mikrofon, cukup menuliskan jawaban, cukup berpacu dengan chat yang ada ya. Jadi kita harus keluarkan ceritanya jari Thanosnya nih. Kita harus keluarkan nih. Cepet keluar ya. Ya. Mau ya, banyak banget yang mau ya. Ini mau atau mau banget ini? Mau atau mau banget ini ya? Mau, Masya Allah ya, mau banget. Pokoknya kita akan bagi-bagi pulsa ya pagi hari ini ya.
Oke, ya syaratnya tadi kita cepet-cepetan. Yang akan jadi juri adalah Ibu Ustazah kita. Bu siapa yang akan jadi juri? Bu Ina. Nah, nih Bu Ina tuh yang jadi MC tadi. Aduh. Bu Ina. Ya, Bu Ina itu ibu saya ya. Dibilang ibu enggak juga ya. Oh, jangan ya. Soal pengennya mah adek ya, tapi apalah daya gitu ya. Soalnya tadinya saya udah sumput-sumputkan itu masalah tanggal lahir gitu ya. Biar nggak kelihatan muda banget gitu. Oke ya adik-adik ya, siap ya? Siap ya? Kita akan coba untuk merebut hadiah pulsa. Kali ini ada 2 orang yang Kak Hanif akan kasih hadiah pulsa. Ada 2 orang yang akan Kak Hanif hadiah pulsa. Hah? Oh ada juga. Oh dari panitia ada juga. Aduh keren banget ya hari ini pokoknya kita akan bagi-bagi pulsa ya. Aduh Masya Allah. Berapa Kak? Oh udah berapanya pokoknya dapat hadiah pulsa ya. Hah? Oh dari sekolah 50.000 nih 1 orang ya Allah. Berarti waduh pokoknya pulsa sebulan aman. Nah pakai data sebulan aman ya. 50. Ada berapa orang Bu? 5 orang. Waduh 250.000. Masya Allah ya. 250.000. Mantap nih. Mantap ya. Kita bagi-bagi pulsa ya. Buat 5 orang ya sebesar Rp50.000 ya. Masing-masing Rp50.000. Gasken ya kita gasken ya. Oke ya. Yang gampang ya Pak soalnya. Oke ya. Kita cek lagi yang siap untuk berlomba katakan siap di kolom komentar. Silakan segera. Waduh, mantap. Waduh. Luar biasa ini ya. Luar biasa, banyak banget ini yang siap 86. Masya Allah, 86-nya banyak lagi ya. Aduh, ya Allah ya. Alhamdulillah ya, pagi ini kita akan bagi hadiah. Siap? Oke, pertanyaan pertama. Yang duluan dia akan mendapatkan hadiah. Bukan duluan, tergantung Bu Evi. Bu Ina, ya tergantung Bu Ina nanti ya, tergantung Bu Ina yang memilih siapa yang akan menjadi juaranya. Siapa yang akan jadi juaranya gitu ya. Nyanyi ya. Oke, pertanyaannya adalah tanggal berapa diperingati hari Isra Mi'raj? Tanggal 2. Ulah ngomong, diketik 27 naon dia. Asik ya. Revalino, Anda mendapatkan hadiah Rp50.000 pulsa luar biasa. Tepuk tangan buat Revalino. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah ya. Oke ya, sudah? Oke. Sudah ya, Alhamdulillah. Selamat sekali lagi buat ini ada yang tanggal 31 naon, 31. Oke. Kita lanjutkan ya, Pertanyaan kedua. Surat Al-Isra surat keberapa? Ayo. Surat Al-Isra surat keberapa? Tergantung Bu itu. Ya, cek. Yo, dicek. Ayo. Siapa? Faiz. Wah, alhamdulillah. Surat Al-Isra itu adalah surat ke-17 ya. Silakan Faiz setelah ini hubungi Bu Ina atau wali kelas masing-masing untuk mendapatkan pulsa Rp50.000. Alhamdulillah. Enak banget ya kita pagi-pagi online kayak begini udah giveaway nih ceritanya nih ya. Memang ini ya sekarang ini giveaway ya.
Aduh, lanjut. Barakallah. Barakallah. Ya, nanti kita akan giveaway lagi ya. Aduh, masuk YouTube Kak? Masuk YouTube di habis ini kita masuk YouTube Rashid ya. Kita masuk YouTube di habis ini ya. Masya Allah ya. Lanjut ya. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Saya harus minum dulu nih karena seneng banget ya hari ini saya kita bagi-bagi hadiah pulsa ya. Alhamdulillah. Baik, adik-adik sekalian ya, adik-adik sekalian, tak terasa sudah ceritanya kita sudah berapa lama nih ya kita sudah berapa lama ini sekolah di Kaifa? Kita sudah berapa lama sekolah di Kaifa? Untuk yang SD sudah berapa lama? Lah, 6 tahun. 6 tahun, 6 bulan gimana ceritanya 6 bulan, Masya Allah ya. Oke ya, kita sudah 6 tahun nih ceritanya sekolah di Kaifa. Dan untuk yang SMP kita sudah 3 tahun sekolah di Kaifa. Dan untuk teman-teman adik-adik yang dari SD di Kaifa, kemudian langsung lanjut ke Kaifa di SMP-nya, berarti sudah 9 tahun ada di Kaifa. Luar biasa ya. Tak terasa waktu begitu cepat ya. Masih ingat nggak masuk Kaifa waktu itu ada yang cengeng-cengeng? Ya. Masih ingat nggak masuk ke Kaifa waktu itu ada yang canggung? Ada yang canggung, nggak kenal dengan temannya, malu-malu dan lain sebagainya. Yang akhirnya sekarang sudah dekat dengan teman, sudah dekat dengan guru dan lain sebagainya ya. Tak terasa waktu begitu cepat. Nih, waktu cepat berlalu. Oke. Di layar kelihatan nggak? Di layar kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Kelihatan, mantap ya. Jadi waktu kita cepat sekali berlalu. Ada yang bagi adik-adik yang sekarang SD, nggak kerasa bentar lagi SMP. Yang SMP nggak kerasa nih bentar lagi masuk SMA. Nah, untuk yang SMA nanti akan naik lagi ke kuliah D3 atau D1 ya, kemudian atau S1 ya, kuliah. Nah, kemudian naik lagi nggak? Naik lagi dari S1, S2. Naik lagi S2 ke S3. Nah, adik-adik sekalian, mungkin sekarang adik-adik ada di proses masih SD, ada yang masih SMP. Tapi suatu saat adik-adik insya Allah semoga Allah mudahkan bisa lanjut ke S3. Amin. Ya, amin ya Robbal alamin. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ine, Pak Hanif selesai S2 di IPB, alhamdulillah selesai S2 di IPB. Nah, adik-adik jangan mau kalah. Adik-adik nanti harus masuk ke jenjang yang lebih tinggi, S3 bahkan bisa sampai profesor nanti. Amin ya Robbal alamin. Nah, adik-adik sekalian, kita setiap jenjang ini dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah, dari kuliah S1 ke S2, S2 ke S3, semua ada tahapannya, betul? Betul? Betul. Betul ya, semua ada tahapannya ya, semua ada tahapannya. Kita dan setiap tahapan ini kita artinya naik kelas. Kita artinya naik kelas nih dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain. Sama ketika kita masuk ke sekolah kita, ke Kaifa, kalau kita ingin naik ke lantai 2, maka kita harus naik tangga, betul? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita naik tangga? Ya naik tangga berarti tinggal melangkah, kaki naik ke atas, kaki kanan, kemudian kaki kiri naik ke atas lagi, bergantian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara. Dan setiap tangga itu punya tantangannya masing-masing. Adik-adik yang dari SMP ke SMA punya tantangannya sendiri. SD ke SMP punya tantangannya sendiri. Soal ujian juga masing-masing juga
berbeda. Nah, adik-adik sekalian ya. Tapi yang jelas ya, yang jelas ujian itu adalah sesuatu yang ya di setiap tangga ini ada yang namanya ujian ya, ujian. Nah, ujian itu harus kita lalui agar kita naik ke kelas, agar naik kelas. Nah, ceritanya ya. Jadi kita ujian untuk naik kelas. Adik-adik ujian untuk naik kelas. Ada nggak adik-adik di sini yang hadir di sini yang ketika hadir masuk sekolah SD, masuk SMP yang nggak mau naik kelas? Bu, Ustadz, saya nggak mau lulus Ustadz dari Kaifa. Pokoknya saya cinta banget sama Kaifa. Saya nggak mau lulus di Kaifa. Pokoknya saya mau di sini aja. Di sini aja. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Nah, ya pasti kita nggak ada nih. Kenapa? Karena kita pengen naik kelas terus. Ya, kita pengen naik kelas dari kelas 1 pengen naik kelas 2, naik dari kelas 2 pengen naik kelas 3. Dari kelas 3 nanti lulus masuk SMA dan lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, ya, tugas kita adalah menyelesaikan ujian itu dengan baik agar kita bisa naik ke kelas. Nah, sama seperti dalam peringkat takwa. Ya, orang dikatakan bertakwa ketika dia bisa menyelesaikan ujian, dia menyelesaikan tantangan, dia menyelesaikan tugas dari Allah. Yang tadinya dia belum bisa sholat, kemudian dia sholat. Dia sholat 5 waktu, dia dirikan sholat sunnah, dia dirikan puasa sunnah dan lain sebagainya. Nah, itu perlahan-lahan dia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita juga sama, kita harus bisa melewati ujian tersebut. Nah, yang pasti di setiap ujian ini kita harus, ini ceritanya nih kita nih ya, ini kita nih ceritanya nih ya. Kita harus bergerak maju, sepakat? Sepakat ya. Kita harus bergerak maju, bukan mundur. Kenapa? Karena orang yang mundur itu termasuk orang yang merugi. Ya, orang yang mundur termasuk orang yang merugi. Jadi kita harus maju ke depan. Ya, kita harus lebih baik dari hari ke hari. Kita harus lebih baik hari ini, lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Sepakat? Nah, yang sepakat silahkan klik komen di kolom komentar. Sepakat, ya, silahkan dikirimkan komennya di kolom komentar. Luar biasa, ya. Mantap. Zahra, Nova, Hanif. Wah, Hanif kembaran. Salam kembaran ya. Fadil, Faiz, luar biasa. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah ya. Nah, adik-adik sekalian, silahkan ini dicatat ya, silahkan ini bisa dicatat atau di screenshot, jadi nanti suatu saat bisa dibuka lagi ya. Baik, adik-adik, sebelumnya kemarin Kak Hanif sudah sampaikan bahwa adik-adik juga membawa alat tulis ya, pulpen atau kertas ya, pulpen atau kertas. Ya, Kak Hanif pengen lihat ya, coba dilambaikan ke kamera, coba dilambaikan ke kamera. Mana alat tulisnya? Mana kertasnya? Lambaikan ke kamera. Lambaikan ke kamera. Good, mantap. Mantap. Rivalino, oke, good, mantap. Hania, Raffi, Geisha, silakan buka kameranya sebentar, perlihatkan alat tulisnya. Perlihatkan alat tulisnya. Wah, Quina, Naufal, April, Zildan, Nur. Perlihatkan alat tulisnya. Mantap ya. Oke ya. Jadi adik-adik seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kita di sekolah kita menulis itu bagian dari proses belajar ya. Kalau kita ingin pintar, kalau kita ingin belajar maksimal, maka kita juga harus siapkan dengan menulis ya, menulis. Oke, gambar Kak Hanif kelihatan? Gambarnya kelihatan adik-adik? Blur, Pak, blur. Belum? Ya, tulis di kolom komentar ya. Ganti warna terus, Pak. Ganti warna terus, Kak? Iya, ganti warna terus. Iya, emang lagi dia
lagi ganti warna dia ya. Lagi berubah ya. Oke. Nah, adik-adik, ya kita lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Oke, ini sudah dicatat ya. Kak Hanif akan hapus ini. Cus. Nah, kita akan hapus. Baik. Kita lanjut ya. Nah, adik-adik ya, seperti yang sudah Kak Hanif sampaikan tadi, ya, kita itu akan menghadapi ujian. Ya, dan Kak Hanif juga dapat bocoran dalam waktu singkat, dalam waktu nggak lama lagi kita akan melaksanakan ujian sekolah, betul? Nah, siapa yang ingat ujian sekolahnya kapan? Siapa yang tahu ujian sekolah kita tanggal berapa? Ayo. Ayo. Ah? Ayo, tanggal berapa? 5 April. 5 April? 19 sampai 24 April. Zahra 9, 5 sampai 10 April, Bu. Oke, Zahra dari SMP dapat hadiah pulsa Rp50.000. Dan dari SD-nya siapa itu sayang? Arsyad ya, Arsyad mendapatkan hadiah pulsa Rp50.000. Jadi, yang mana? Kita lihat ya, nanti akan diumumkan oleh panitia, oleh ibu-ibu, oleh Ustadz di kolom komentar ya. Nanti di kolom komentar teman-teman akan mendapatkan siapa juaranya ya. Oke. Oke, silakan ditulis ya nanti panitia, ibu-ibu, Ustadz, Ustazah, silakan ditulis siapa pemenangnya ya untuk mendapatkan hadiah Rp50.000 ya. Baik, adik-adik sekalian, ada orang ya, jelas-jelas nih ya, kita ingin ujian nih. Kita ingin ujian. Ada orang, ada berbagai tipe orang. Ada 3 tipe orang merespon terhadap sesuatu ya. Ada 3 tipe orang merespon terhadap sesuatu. Ya, apakah itu ujian dan lain sebagainya. Yang pertama adalah takut. Yang pertama apa? Takut. Hari ini Ibu Kepala Sekolah menyampaikan, anak-anak sekalian, nanti bulan April kita ujian. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bentar lagi ujian ya Allah. Nah, takut. Ya. Orang ini ketakutan. Karena apa? Karena sebentar lagi dia merasa dia akan menghadapi ujian atau cobaan yang sangat berat dan tidak bisa dia hadapi. Takut. Dia panik sehingga dia tidak bisa belajar dengan baik, betul? Kira-kira teman-teman, adik-adik sekalian, orang yang ketakutan, misal orang yang ketakutan lihat pocong, ya orang yang ketakutan masuk ke dalam ke dalam ruangan yang gelap, kira-kira apa yang dia lakukan? Kira-kira dia bisa berpikir jernih atau tidak? Dia bisa mikir yang baik atau tidak? Nah, silakan jawab di kolom komentar. Kira-kira orangnya bisa berpikir jernih atau tidak? Enggak. Ya. Cenderungnya orang yang takut itu dia nggak akan bergerak, betul? Dia takut aja, ke pojok aja dia. Ke pojok. Takut. Atau
dia akan lari terbirit-birit ya tanpa memikirkan orang-orang atau apapun yang ada di sekitar dia. Betul? Nah, ya. Jadi adik-adik sekalian, maka kira-kira kalau kita mau ujian kita harus takut atau tidak? Jawab di kolom komentar. Kita harus takut atau tidak? Kita perlu takut atau tidak? Waduh, tidak ya. Ya, kita nggak perlu takut. Bawa santai aja. Sip, mantap ya. Kita bawa santai aja. Santuy ya, santuy ya. Oke. Selanjutnya selanjutnya adalah tipe orang menghadapi ujian yang kedua adalah dia berleha-leha. Berleha-leha. Kira-kira ini santuinya kebanyakan nih, santainya kebanyakan nih. Ibu guru, ibu ustazah menyampaikan, ibu kepala sekolah menyampaikan, anak-anak sekalian besok kita ujian, 3 bulan lagi kita ujian Pak. Bulan apa Pak kita ujian? Oh nanti bulan April. Oh iya Pak masih lama, tenang aja Pak, masih lama. Anak-anak bentar lagi, seminggu lagi kita akan ujian. Oh seminggu lagi Pak? Santai Pak, tenang aja, tenang. Main Dota dulu kita ya. Aduh ya. Terus anak-anak besok kita ujian. Oh iya Pak, tenang Pak. Bentar ya, saya harus bikin konten TikTok dulu nih ceritanya nih. Asik ya. Asik ya. Pokoknya nih orang santai banget ya. Orangnya santai banget, berleha-leha ya. Padahal yang dia hadapi adalah ujian yang menentukan dia menjadi lebih baik naik kelas atau tidak. Nah, adik-adik sekalian, kira-kira takut dan berleha-leha haruskah kita lakukan? Takut kita nggak perlu takut tadi. Kalau berleha-leha boleh nggak kita berleha-leha? Tidak. Oke, good. Yang nggak boleh, kita nggak boleh berleha-leha. Ya, kita harus masuk ke respon yang ketiga. Respon yang ketiga adalah bersiap. Bersiap. Nah, dicatat ya. Ada 3 respon orang menghadapi masalah. Yang pertama adalah takut, yang kedua berleha-leha, dan yang ketiga bersiap. Nah, di antara ini kita semuanya tentu sepakat yang harus kita lakukan adalah apa? Ayo, adalah apa? Bersiap. Mantul ya, kita harus bersiap. Bersiap untuk menghadapi ujian ya. Oke. Coba, kenapa kita harus bersiap ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kenapa adik-adik kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kita kali ini ya? Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Silahkan tulis di kolom komentar, Kak Hanif tungguin. Ya, alasan adik-adik untuk bersiap apa? Silahkan. Agar mudah menjawab pertanyaan, hasilnya memuaskan. Ya, lanjut. Agar tidak mendapatkan nilai yang buruk. Oke, good. Apalagi? Agar tidak kebingungan. Karena jika tidak disiapkan nanti akan terburu-buru melakukannya. Oke, good. Untuk memahami semua materi ujian agar mendapatkan nilai yang baik, agar tidak kebingungan. Apalagi sayang, silakan ditulis.
Agar tidak stres, agar mudah mengisi soal, agar nilainya bagus, supaya tenang. Asik. Asik. Tenang. Oke, mantap ya. Mantap. Oke. Nah, Kak Hanif doakan semoga adik-adik sekalian bersiap dengan maksimal agar hasilnya baik ya, agar hasilnya baik dan memuaskan ya. Baik, pertanyaannya adalah Kak Hanif gimana caranya untuk mendapatkan hasil maksimal itu? Bagaimana caranya agar kita bisa bersiap? Apa yang harus kita siapkan nih Kak Hanif? Nah, itu kan jadi pertanyaannya ya. Itu akan jadi pertanyaannya ya. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, ini ada tips ceritanya. Ya, ini ada tips menghadapi ujian. Nah, ini ada tips menghadapi ujian. Seret. Nah, mantul. Oke ya. Lanjut Kak. Oke, Rashida. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, Kak Hanif akan ngasih tips. Tipsnya apa? Tipsnya ini adalah silakan ditulis. Yang pertama A. Yang kedua K. Yang ketiga B. Yang keempat S. Yang kelima K. Ya, jadi ada berapa? Ada A, K, B, S, dan K. Ya, ada A, K, B, S, K. Kira-kira ada yang tebak nggak? Kira-kira ini kepanjangannya apa nih? Silakan. Ada yang mau tebak nggak? Kira-kira kepanjangannya apa nih? Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa, Kak. Aduh, mantap, mantap. Siapa lagi? Aku bisa, Kak. Apalagi ayo, siapa yang bisa nebak? Siapa yang mau nebak? Apa nih? AKBSK nih ini apa nih ya? AKBSK ini apa? Oke. Suaranya delay nggak adik-adik? Teman-teman, adik-adik suaranya delay nggak? Gambarnya putus-putus nggak? Aku kurang bisa, Kak. Aku kurang bisa, Kak. Aduh, Masya Allah. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Ingat singkatannya apa tadi? AKBSK ya. AKBSK. Yang pertama adalah A. Nah, ini tulis di kertas atau bukunya masing-masing ya. Tips sukses ujian. Tips sukses ujian. AKBSK. A. Yang pertama adalah A. A itu apa? Nah, A itu adalah apa targetmu. Nah, ini nih. Ya, apa targetmu? Nah, adik-adik ya, Kak Hanif pengen tahu di ujian kali ini mata pelajaran apa yang akan diuji? Ayo, siapa yang ingat? Kira-kira mata pelajaran apa yang akan diuji di ujian sekolah kali ini? Silahkan di komentar ya, silahkan di kolom komentar. Matematika, oke, ditulis matematika. MTK.
Naon semua nateh naon gitu. IPA. MTK IPA, bahasa Inggris. Apalagi PPKN. Sunda. Arab. Apalagi? IPS. SBDP. TIK. Apalagi? Baindo. Hah? Apalagi? Baindo. Bahasa Indo ya, Indo. Nah, apalagi? Cukup? Nah, adik-adik, gini, Kak Ane pengen cerita ya. Kak Ane pengen cerita. Kenapa kita harus bikin target? Kenapa kita harus bikin target? Target itu sama dengan tujuan. Target itu sama dengan tujuan. Jadi ada seorang anak itu tiba dari luar kota, naik pesawat turun di Bandara Soekarno-Hatta. Sesampai di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian anak ini naik taksi. Ya, anak ini, seorang pemuda ini naik taksi. Kemudian supir taksinya nanya, mau kemana, Dek? Terus kemudian anak ini menjawab, terserah, Pak. Kira-kira supir taksinya bingung atau enggak? Tulis di kolom komentar. Bingung nggak taksinya? Bingung. Oke. Terus taruhlah misalnya dia pengen ke Bogor. Pak, pengen ke Bogor, Pak. Bogornya di mana, Dek? Nggak tahu, Pak. Saya nyari nama orang, namanya Susi. Di Bogor. Kira-kira supir taksinya bingung lagi nggak? Ya, supir taksinya bingung lagi nggak? Bukan bingung lagi, pusing banget ya, pusing banget, bingung, luar biasa ya, bingung nih. Ya, kita bingung. Kenapa kita bingung? Ya, karena supir taksinya nggak tahu ini penumpang mau dibawa kemana. Ya, ibarat lagu ya, mau dibawa kemana, gitu. Ya, jadi mau dibawa kemana nih ceritanya nih? Ya, semua pada bingung. Semua pada bingung, pusing banget ya. Oleh karena itu kita harus tentukan tujuan. Mau kemana, Dek? Saya mau ke Bogor, Pak. Bogornya di mana? Ke Ciamas. Ciamasnya di mana? Di sekolahnya para pejuang Al-Qur'an. Nah, kira-kira udah mulai spesifik belum? Namanya Kaifa. Kira-kira supirnya bingung atau enggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak bingung? Ayo, silakan ditulis. Kenapa supirnya kali ini nggak bingung? Karena dispesifikasi ingin kemana, jalannya mana, dan di mana. Oke ya, karena dia jelaskan dia mau kemana. Kalaupun dia belum pernah ke Kaifa, sekarang sudah ada Google. Sudah ada Google nih ceritanya nih. Kita sudah ada Google, tinggal Bapak taksi itu searching di Google, alamatnya Kaifa. KSD IT Kaifa, SMP IT Kaifa. Gampang? Gampang, karena Kaifa sudah ada di Google. Adik-adik sekalian sama seperti itu, adik-adik kita harus menentukan target kita. Kita harus menentukan tujuan kita. Nah, kita punya mata pelajaran yang diuji. Ada MTK, ada IPA, ada bahasa Inggris, PPKN, Sunda, bahasa Arab, IPS, SBDK, TIK, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya ya. Kalau mungkin ada yang belum tersebutkan, silahkan nanti ditambahkan masing-masing ya. Nah, pertanyaannya, kita pengen dapat berapa nih nilainya? Ya, kalau dalam konteksnya ujian berarti kita pengen dapat berapa. Nah, adik-adik sekalian, nah silahkan dituliskan. Ya, silahkan dituliskan. Kita pengen dapat berapa. Ingat, Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan, nggak usah mikirin nilai orang lain.
Ya, nggak usah pikirin nilai orang lain. Yang penting adalah target kita sendiri. Ya, kita harus maksimal diri sendiri. Ya, silahkan tulis di alat tulisnya. Silahkan tulis di bukunya. Apa targetmu? MTK berapa? Nilainya berapa? MTK berapa? IPA berapa? Bahasa Inggris berapa? PPKM berapa? Sunda, Arab, IPS, SBDK, TIK, Bahasa Indonesia. Pak, boleh nggak saya pengennya dapat 7 aja? Boleh kalau adik-adik pengennya dapat 7 aja. Kak Hanif, boleh nggak saya pengennya dapat 8 karena dapat 8 itu saya seneng. Boleh. Kak Hanif, saya kalau dapat 8 itu stres minta ampun ya. Saya harus dapat 9. Boleh nggak ditulis kayak gitu? Boleh. Nah, sekarang adik-adik sekalian, silahkan tulis masing-masing apa targetnya ya. Silahkan tulis di kertasnya masing-masing targetnya. Matematika dapat berapa? IPA dapat berapa? Bahasa Inggris dapat berapa ya? Tidak harus 100, boleh angka yang lebih kecil dari itu. Yang penting kita sadar bahwa kita yang ingin nilai itu bukan karena lihat orang lain ya. Silahkan ditulis di alat tulisnya masing-masing. Kak Hanif kasih berikan waktu 2 menit atau 5 menit untuk menulis di kertas masing-masing. Ya, silakan ditulis di masing-masing. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah belum? Sudah. Masih ada lagi nggak kuisnya? Tungguin aja. Tungguin aja, Masya Allah. Ya, pengen kuis lagi, Bu-Ibu. Aduh. Giveaway lagi ya. Ini pejuang giveaway ya. Ini pejuang giveaway. Ini pejuang giveaway. Kak Iva ada Instagramnya nggak ya? Ada ya? Kak Iva ada Instagramnya ya? Oke. Nah, adik-adik. Halo. Nah, siapa yang punya IG? Saya. Tulis di kolom komentar ya. Oke ya, banyak yang punya IG ya. Oke. Adik-adik sekalian, silakan. Ini apa ya? Ini giveaway lagi ya. Ini giveaway lagi ya. Ya, giveaway-nya adalah hari ini giveaway-nya adalah ya, sekarang giveaway-nya adalah silahkan screenshot ya, nanti boleh dari awal atau nanti di akhir, pilih salah satu screenshot kegiatan kita hari ini. Kemudian tuliskan di IG, saya ingin impian adik-adik untuk ujian nasional ini ya, untuk ujian sekolah ini. Saya mengikuti training motivasi hari ini dan saya ingin mendapatkan nilai matematika berapa, IPA berapa, bahasa Inggris berapa. Silahkan dituliskan semuanya dan kemudian di-mention ke Instagramnya Kaifa ya, di-mention ke Instagramnya Kaifa. Ada hashtagnya ibu-ibu? Ya, ditulis di chat ya, ditulis di chat. Sebentar ya, disiapkan oleh panitia ya, sebentar ya. Ya, ini nggak cepet-cepetan, nanti ini akan dilihat oleh para ustadz dan ustazah kita, akan dipilih nantinya secara acak. Komen yang terbaik atau keinginan yang terbaik posting mengenai acara ini dan keinginan atau cita-cita adik-adik di ujian sekolah nanti silahkan dituliskan semuanya. Kemudian nanti yang terpilih akan mendapatkan hadiah pulsa ya. Kalau yang nggak ada IG kumaha gitu.
Boleh pakai IG orang tua boleh ya. Posting di Facebook boleh. Ya, sok ya. Apa ibu-ibu? Nih saya tulis di sini nih ya. Kaifa itu apa namanya? IG-nya apa? SDIT SIT underscore Kaifa. Oke, Kaifa. Hashtagnya apa? Sukses. Yes-nya besar ya adik-adik. Terus jujur harus ya. Jadi harus dan yes-nya huruf besar ya. Harus dan yes-nya huruf besar. Ya. Sukses yes jujur harus. Sukses yes jujur harus. Silakan tuliskan nanti di apa namanya? Di mention di IG ya, boleh pakai IG orang tuanya juga, tapi jangan lupa hashtag namanya ya, hashtag namanya. Kalau nggak punya IG masing-masing, silakan hashtag namanya. Misalnya namanya adalah Hanif ya, hashtag Hanif ya, biar ketahuan ini anak, ini orang tua siapa ya, ini anaknya siapa namanya ya. Kata-katanya adalah ya, silahkan tuliskan cita-cita ya atau keinginan ketika menghadapi ujian sekolah ini dan keinginan setelah lulus dari Kaifa ya, keinginan setelah lulus dari Kaifa. Silahkan diceritakan. Sukses yes jujur harus ya, sukses yes jujur harus. Oke ya, sudah ya. Oke, good. Kalau sudah adik-adik sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama bikin target kita. Bikin target. Yang kedua ya. Yang kedua hurufnya apa tadi adik-adik? Yang kedua hurufnya apa? Silakan komen di kolom komentar yang K. Oke, K. K. Nah, yang kedua ini apa? Nah, ini K. Ini K. K yang kedua adalah kenapa. Nah, kenapa kita harus mendapatkan nilai tadi? Misalnya MTK dapat 100, Bahasa Indonesia dapat 90 dan lain sebagainya. Silakan dituliskan kenapa. Ditulis di lembar di bukunya ya, di bukunya masing-masing silakan dituliskan. Ya, kenapa? Ya, why ya, why ya. Kenapa kita harus dapat nilai 70? Kenapa kita harus dapat nilai 80? Silahkan dituliskan di bukunya masing-masing ya. Silahkan dituliskan di bukunya masing-masing. Yang mau sharing di kolom komentar silahkan. Kenapa kita harus mendapatkan nilai tersebut ya, nilai yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Silahkan tulis di kolom komentar, kita akan baca ya. Saya akan baca. Ya, ada yang mau sharing di kolom komentar? Silakan, silakan diisi di kolom komentar. Nah, kenapa kita harus mendapatkan nilai yang baik? Ya, tuliskan di kolom komentar. Biar dapat pekerjaan, Masya Allah. Dan gak miskin, luar biasa ya. Jadi dapat pekerjaan harus diancang-ancang dari sekarang biar kita bisa berprestasi ya. Dapat pekerjaan yang baik dan biar kita punya uang yang banyak ya, nggak miskin. Apalagi? Boleh tulis saja. Agar naik kelas biar nggak dimarahin orang tua. Masya Allah. Tulis adik-adik, tulis. Ya, kenapa kita harus dapetin nilai yang baik tadi ya, biar nggak dimarahin. Apalagi? Ya, apalagi nih kenapa kita harus dapat nilai yang baik? Ya, nilai yang adik-adik sendiri tulis ya di apa namanya? Biar dapat ridho ilahi. Masya Allah. Emang ini salah satu ciri-ciri muridnya Ustadz Taufik ini ya, luar biasa ya. Supaya orang tua bangga ya. Masya Allah. Apalagi? Supaya apa lagi? Silakan dituliskan di kolom komentar ya.
Oke. Yang sudah menulis di kolom komentar jangan lupa tulis di bukunya masing-masing. Tulis di bukunya masing-masing kenapa adik-adik harus mendapatkan nilai yang baik ya, nilai yang baik. Menyenangkan hati orang tua biar diterima kerja, Masya Allah. Oke ya. Ya, apapun tujuannya ya. Ya. Ada nggak yang punya obsesi biar mendapatkan pasangan yang aduh. Bu Ina ya, oke ya, oke. Apapun tujuannya, apapun kenapanya, setiap orang punya alasan masing-masing ya. Ada orang yang pengen membahagiakan orang tua dengan mendapatkan hasil yang optimal. Ada juga yang pengen, ya Pak, ya memang saya pengen Pak dapat 9. Saya kalau nggak dapat 9 itu nggak bisa tidur saya. Nah gitu kan. Ya dan lain sebagainya ya. Ini bisa dituliskan masing-masing. Setiap orang harus punya kenapa ya, kenapa. Oke, ya, sudah kenapa? Oke. Kalau sudah kenapa berarti kalau Kak sudah A sudah, Kak sudah apa lagi? A sudah, Kak sudah apa lagi? B. Nah, ini B. Cus, B. Nah, ini B. Apa itu B? Nah, B ini adalah pertanyaan lagi. Bagaimana caranya? Oke, nah adik-adik sekalian, tadi kan kita sudah sampaikan adik-adik, oh ada yang pengen dapat nilai 8, ada yang pengen dapat nilai 9, ada yang pengen dapat nilai 10. Nah, kenapa? Oh, ingin membahagiakan orang tua, ingin dapatkan pekerjaan ya, luar biasa ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya? Nah, adik-adik silahkan tulis lagi di kolom komentar. Kira-kira untuk mendapatkan nilai yang baik tadi gimana caranya? Belajar sungguh-sungguh, ikhtiar, berdoa. Masya Allah. Apalagi? Apalagi? Belajar dengan niat. Oh iya dengan niat. Curang. Apaan? Curang. Aska, belajar sungguh-sungguh dan berdoa, bekerja keras dan berdoa, usaha, berdoa. Masya Allah, ini banyak banget ya. Yang penting dapat ya. Aduh, yang penting dapat ya. Yang penting dapat. Jadi dapat juga harus dengan cara-cara yang baik ya, Aska ya. Oke ya. Harus dengan cara-cara yang baik. Tawakal luar biasa. Oke. Tadi Kak Hanif banyak melihat komentar belajar yang giat. Pertanyaan Kak Hanif ya. Pertanyaan Kak Hanif selanjutnya, gimana caranya belajar yang giat? Ayo, gimana caranya? Ayo, belajar yang giat. Manjada wajada, Masya Allah. Ya, gimana caranya belajar yang giat? Ayo. Silakan tulis di kolom komentar. Ya. Sistem kebut semalam. Waduh, kalau kebut semalam itu kira-kira giat atau tidak? Kalau kebut semalam itu giat atau enggak tuh? Semangat. Oke, apalagi? Tidak malas. Semangat. Oke. Kak Hanif tanya, sistem kebut semalam itu giat atau tidak? Baik, ini bagus ya. Bagaimana caranya? Ada misalnya mengatur jadwal. Jadwal belajar. Apalagi? Ya, giat, oke, giat. Giat itu ngapain sih sebetulnya? Niat itu apa sih? Semangat. Giat itu apa, adik-adik? Tidak banyak main game, oke ya, nggak banyak main game ya. Nggak main game lagi. Atau dikurangi, ya, kurangi. Main gamenya, apalagi? Apalagi? Ya. Kalau sampai sekarang masih ada yang main gamenya itu dari bangun tidur sampai tidur lagi dia main game, maka bertobatlah, astagfirullah. Kenapa? Karena kita adik-adik harus belajar ya, harus giat untuk belajar, harus serius. Kalau ada yang nggak paham, mestinya gimana?
Kalau ada yang nggak paham gimana dong? Ini kan ceritanya kita belajar online nih. Ada yang nggak paham terus kita gimana? Nggak bisa ketemu guru nih. Kita gimana dong? Iya harus paham. Nah, atau kumaha carana gitu kan. Rashid, gimana carana Rashid? Pahamin. Nanya, oke. Nanya ke siapa nanya? Ada yang nggak paham, kita harus nanya. Berarti nanyanya ke siapa? Guru, oke. Kita bisa cari, kita bisa hubungin guru kita. Insya Allah guru kita siap 24 jam untuk ditanya-tanya, ya, untuk ditanya, ya. Nanti pasti akan dibalas oleh guru kita, ya. Bertanya ke guru. Cari di internet, ya. Nanya ke Mbah Google, ya boleh, silahkan. Yang penting kalau ada yang kita nggak paham, kita harus cari tahu bagaimana caranya. Kita harus mencari tahu apa yang kita tidak pahami, ya. Boleh nanya ke guru, boleh nanya ke teman, boleh nanya di Google dan lain sebagainya, ya. Boleh juga nanya ke YouTube, ya. YouTube itu sudah banyak tutorial-tutorial, sudah banyak pembelajaran-pembelajaran yang keren-keren, ya. Oke, ya. A sudah, K sudah, B sudah, apalagi? Apalagi? Download Ruang Guru. Oh iya, boleh. Download Ruang Guru boleh juga, ya. S, oke, S. Oke, S ya, S. S. Nah, S itu apa? S itu apa? S itu adalah siapa yang bisa bantu kita mendapatkan nilai. Nah, kira-kira siapa yang bisa bantu kita mendapatkan nilai yang baik? Brandly, ya. Siapa yang bisa bantu kita mendapatkan nilai yang baik? Tulis di kolom komentar. Siapa yang ya? Diri sendiri. Oke, good. Orang tua, guru, luar biasa, ya. Kita tulis. Ya, kita tulis. Diri sendiri. Apalagi? Orang tua. Apalagi? Guru. Brandly. Brandly itu apa ya? Apa itu Brandly? Sama kayak Ruang Guru ya? Website yang lebih ke kalau kita ngasih soal, Oh. Brandly. Semua orang, oke. Semua orang ini harus spesifik. Semua orangnya siapa, adik-adik, ya? Radinka, spesifik nih. Misalnya, boleh nggak kita minta tolong teman? Boleh nggak kita minta tolong teman? Tulis di kolom komentar. Boleh nggak kita minta tolong teman? Boleh. Oke, teman. Ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, orang-orang inilah yang nanti akan bertanggung jawab dan bisa membantu adik-adik untuk bisa mendapatkan nilai maksimal. Ya, ingin bisa mendapatkan nilai maksimal. Yang pertama siapa? Nggak ada orang lain ya selain diri sendiri, ya. Nggak ada orang lain selain diri sendiri. Kalau ibu guru udah menyiapkan fasilitas, oh ada training, oh ada pembelajaran di kelas, ada pembelajaran online, boleh ditanya kapanpun, kapanpun. Udah ada fasilitas itu. Orang tua bahkan sudah beliin pulsa tiap bulan, ya, beliin pulsa tiap bulan buat belajar. Tapi kalau dirinya sendiri nggak mau belajar, kalau dirinya sendiri tidak mau untuk bekerja keras, kira-kira dia bisa mendapatkan hasil maksimal atau tidak? Kira-kira dia bisa mendapatkan hasil maksimal atau tidak? Tuliskan di kolom komentar. Kira-kira kalau diri sendiri nggak mau belajar, orang tua, guru, teman sudah mau membantu, dan orang lain tidak
dan diri kita sendiri tidak mau belajar, kira-kira kita bisa mendapatkan hasil optimal atau sukses atau tidak? Nggak bisa. Nah, jadi adik-adik sekalian, ya, yang pertama yang harus dibenahi adalah diri sendiri. Yang kedua, minta tolong orang tua. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk minta tolong ke orang tua? Kita bisa minta tolong apa ke orang tua untuk bisa kita mendapatkan nilai yang baik? Minta tolong apa? Doa. Apalagi? Ya, doa udah pasti. Apalagi? Diajarin. Nah, diajarin. Minta tolong diajarin. Kalau orang tua paham. Kalau nggak paham berarti kemana? Ke guru. Ya, minta tolong diajarin. Ini doa juga, doa guru juga luar biasa, ya. Apalagi? Mengingatkan untuk belajar. Oke, mengingatkan. Belajar. Apalagi? Ngasih makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Ya, ngasih makanan yang bergizi. Salat istikharah, minum hailo, apaan nih? Minum hailo ya. Aduh, Masya Allah ya. Oke ya. Oke. Nah, kalau ke guru kita bisa minta diajarin, kita bisa minta doa sama guru, kita bisa minta apa lagi sama guru? Ada lagi nggak kira-kira? Kita bisa minta apa lagi nih dengan guru? Kita bisa minta apa ayo dengan guru? Tidak pernah lelah mengasih tahu belajar. Minta tugas, Masya Allah. Bu, Aska minta tugas. Ya, habis ini Aska akan diberikan tugas, akan diberikan soal-soal. Nah, minta ya, minta soal, tugas, atau soal. Nah, jadi kita bisa minta soal. Minta rangkuman ke siapa kira-kira? Kalau minta rangkuman ke siapa? Ke guru. Minta rangkuman, kalau guru udah ngajarin dari awal sampai akhir. Rangkuman, mestinya kita bisa minta tolong ke teman. Ya. Apalagi diajarin. Ke teman itu kita bisa minta diajarin. Ya, kita bisa minta diajarin sama teman, ya. Nah, sekarang adik-adik setelah ini minta dikerjain PR, Masya Allah, ya, minta dikerjain PR. Nah, habis ini adik-adik sekalian, silahkan hubungin orang tuanya. Ayah, bunda, minta tolong ya, tolong ingatkan aku untuk belajar. Tolong ingatkan aku agar makan yang bergizi. Tolong ingatkan agar aku bisa istirahat yang cukup, agar fisiknya kuat. Tolong ingatkan aku agar bisa olahraga dan lain sebagainya. Ke orang tua, ke guru minta tolong diajarin apa yang nggak paham. Segera minta tolong diajarin apa yang nggak paham. Yang kedua, minta doa dan plus ya minta soal atau tugas atau latihan ya. Jadi kita bisa latihan soal terus ya. Ke teman rangkuman, kita minta rangkuman dan kita minta belajar bareng ya, atau diajarin. Oke. Ya, yang sudah apa saja S ini ya. S itu berarti siapa yang bisa bantu kita. Kita cari tahu siapa yang bisa bantu kita. S. Sebelum S apa tadi? Sebelum S apa? B. B. Sebelum B apa? K. Sebelum K apa? A ya, oke ya. A, K, B, S ya. A, K, B, S. Udah selesai A, K, B, S? Oke ya. Kita masuk selanjutnya adalah yang terakhir adalah K. Ya apa? Yang terakhir apa? K. A, K, B, S, K. K ini apa?
Kapan mau mulai belajar lebih rajin? Nah, kapan mau mulai belajar lebih rajin? Kapan mau mulai belajar lebih giat? Kapan mau mulai belajar lebih serius? Kapan mau mengurangi main game? Ya, kapan mau ngurangin TikTokan? Kapan mau ngurangin ada yang main Ome TV di sini? Ya, kapan mau ngurangin itu? Kapan? Detik ini insya Allah. Dari sekarang, apalagi? Harus ada dukungan, Pak. Iya, harus ada dukungan dari saha, dari sorangan heula atuh. Ya, dari sekarang. Nanti sekarang. Oke ya, harus dari sekarang ya. Jadi nggak usah tunggu kapan lagi. Sekarang kita harus lebih giat lagi. Kalau kemarin kita belajarnya cuma 1 jam sehari, sekarang mulai hari ini nambah dari 1 jam jadi nambah 2 jam. Besok nambah lagi dan lain sebagainya nambah lagi. Kalau sebelumnya kita belum ada belajar kelompok atau belajar dengan teman, ya sekarang hari ini mulai belajar dengan teman. Dari kemarin-kemarin kita belum latihan untuk ngerjain soal, hari ini minta tugas sama gurunya, minta soal-soal dengan guru agar kita bisa belajar dari sekarang. Karena kalau nunggu besok, nanti kita akan ketinggalan dan kita termasuk orang-orang yang berleha-leha, adik-adik sekalian ya. Jadi apa saja rumus kita? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tulis di kolom komentar. A. Yang pertama A. A itu apa? Apa targetnya? Ya, kita susun targetnya. Yang kedua K. A. Ya, K itu kenapa kita harus mencapai target itu? Yang ketiga B. Ya, B itu bagaimana caranya? Yang keempat S. Siapa yang bisa bantu kita? Yang kelima, kapan mau mulai? Sekarang ya. Adik-adik sekalian silahkan buka lembar baru di kertasnya atau di bukunya, buka lembar baru. Silahkan buka lembar baru di kertasnya atau di bukunya. Kita tuliskan surat untuk Allah. Ya, surat untuk apa? Surat untuk Allah. Ya, silakan dituliskan. Tulis adik-adik di kertasnya masing-masing, silakan dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sudah? Ya, ini nanti terakhir di foto ya. Ini nanti terakhir di foto dan dikirimkan ke gurunya dan ke orang tuanya masing-masing. Ya, diturunkan, dikumpulkan ya. Ya Allah di bawahnya. Di bawahnya. Ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun. Ampuni saya. Tulis ya, tulis di bukunya masing-masing. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni saya atas segala kesalahan dan dosa yang saya lakukan, baik menyakiti orang lain atau tidak. Sudah? Sudah? Tulis di kolom komentar kalau sudah. Sudah.
Oke. Di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Ya Allah. Ya. Di alinea ketiga, ya Allah, mudahkan saya untuk belajar dengan baik dan optimal agar memperoleh nilai berikut. Titik 2. Nilai berikut titik 2. Ya, tuliskan nama pelajaran dan target nilai yang adik-adik inginkan tadi. Yang sudah tadi di awal kita buat. Yang sudah di awal kita buat. Sudah? Oke, boleh dibuka mic-nya. Sudah? Sudah, Kak. Dah. Oke ya, sudah. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi, tutup lagi mic-nya. Mic-nya ditutup lagi. Bawahnya lagi. Hanya dengan izin engkau. Hanya dengan izin engkau, semuanya jadi mudah. Hanya dengan izin engkau, semuanya jadi mudah. Bawahnya, paragraf selanjutnya. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan orang tua dan guruku. Masukkan mereka ke dalam surgamu. Sudah? Tulis bawahnya lagi di bawah. Ya Allah, mudahkan teman-temanku dalam belajar. Ya Allah, mudahkan teman-temanku dalam belajar. Agar kami semua bisa mendapat
nilai yang baik dan berprestasi. Bawahnya lagi. Paragraf selanjutnya. Kabulkan doa kami. Ya Allah. Amin. Sudah adik-adik? Oke. Kalau sudah, ya setelah acara ini oh ya, sekarang diangkat dulu kertasnya. Silakan diangkat dulu kertasnya. Ya, kameranya dinyalain, silakan kameranya dinyalain. Kamera dinyalain, kertasnya arahkan ke kamera, tulisannya diarahkan ke kamera. Ya, diarahkan ke kamera. Ya, di screenshot nanti oleh panitia, silakan. Oke, ada yang nulis di handphone, ya, oke, nggak masalah. Ya, sebentar, tahan dulu. Oke. Setelah ini nanti difoto ya adik-adik, setelah ini nanti difoto dikirim ke ibu gurunya. Ya, dikirim ke ibu gurunya dan dikirim ke orang tuanya atau dikasih lihat ke orang tuanya ya. Oke. Sudah? Sudah. Ya, baik. Adik-adik sekalian, kalau ingin mencapai puncak misalnya puncaknya Bogor, ada capeknya enggak? Ada? Ada. Ada. Ada biaya yang dikeluarkan? Ngeluarin duit enggak? Keluarin, Pak. Ngeluarin uang ya. Ada bosennya enggak di jalan? Ada. Ada resiko kecelakaan di jalan? Insya Allah tidak ada. Adik-adik sekalian, begitu juga kalau kita ingin mencapai kesuksesan, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan yang adik-adik alami di perjalanan. Adik-adik, kuncinya adalah tetap melangkah, bersabar. Kalau kita belajar seperti ini pasti kita ada pusingnya. Kalau kita belajar seperti ini pasti kita ada bosennya. Tapi dengan kegigihan, dengan belajar yang kuat, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Adik-adik sekalian, Kak Hanif pengen cerita lagi, satu cerita lagi yang Kak Hanif ingin share. Ceritanya tahun 90-an ada orang pelari bernama Derek. Ya, namanya Derek. Pelari ini dia adalah pelari 400 meter. Dia berlari di stadion, ya di stadion yang melingkar seperti ini. Ya, dia dan pelari lainnya start di sini. Kemudian dia meluncur, ya mengelilingi stadion itu dengan kecepatan penuh. Namun apa yang terjadi? Pada titik ini ternyata dia kesakitan. Ya, pada titik ini dia kesakitan dan akhirnya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Derek tetap berdiri, Derek tetap melangkah walaupun sakit. Derek tetap melangkah walaupun sakit, walaupun dia tertatih-tatih, tapi dia terus melangkah. Adik-adik sekalian, perjuangan untuk mencapai garis finish harus tetap kita lakukan. Jangan sampai hanya karena capek, jangan sampai hanya karena kita terbatas belajar dengan Zoom seperti ini, itu menjadikan kita tidak mencapai garis finish, tidak mencapai cita-cita yang kita inginkan.
Akhirnya apa? Adik-adik sekalian, ada orang lain di luar sana yang membantu Derek ini untuk berkeliling lapangan. Derek melaju dan dibantu oleh orang ini. Dan orang ini adalah orang tuanya. Adik-adik sekalian, semua orang sudah mendukung, semua orang, teman-teman, guru-guru, orang tua itu sudah mendukung adik-adik untuk belajar dengan semaksimal mungkin. Sekarang adik-adik sekalian, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena orang-orang di sekitar kita sayang dengan kita. Adik-adik, terakhir mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, urusan adik-adik, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah ya Rabbana, adik-adikku saat ini akan melaksanakan ujian ya Allah, ujian sekolah. Mereka akan naik kelas ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan urusan mereka. Mudahkan mereka dalam belajar. Mudahkan mereka dalam menangkap pelajaran. Mudahkan mereka dalam menghadapi halangan fasilitas-fasilitas yang ada. Ya Allah ya Rabbana, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka atas kesalahan mereka. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami atas segala kesalahan kami. Ampuni kami para orang tua. Ampuni kami para guru yang belum bisa optimal untuk memberikan sesuatu kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan segala urusan mereka agar mereka menjadi anak yang solih dan solihah. Mudahkan urusan mereka agar menjadi anak yang berprestasi. Ya Allah ya Rabbana, ujian kali ini memang ujian yang di luar kebiasaan. Ya, di luar kebiasaan. Setahun lebih kami online, setahun lebih kami tidak bertatap muka dengan guru-guru kami. Ya Allah, jangan jadikan ini penghalang untuk kami menjadi anak-anak yang berprestasi, untuk anak-anak yang bisa membanggakan untuk mereka, untuk orang tua dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, adik-adik sekalian, tadi sudah disampaikan hadiahnya udah berapa tadi ya, ibu-ibu ya? Ada 4 ya? Ada satu lagi. Nah, oke, satu lagi tidak afdal kalau kita akan berikan ke Bu. Hah? Oh ya, di Instagram belum dipilih ya? Ya, oke, berarti enggak sekarang nanti diumumin sama sama panitia aja di ini ya. Ya, adik-adik sekalian, tadi kita sudah sampaikan ya. Jangan lupa, oh ya, yang surat yang kita barusan tulis ya, letter atau surat untuk Allah. Kita posting juga di IG ya, posting juga di IG, di tag SDIT Kaifa, SIT Kaifa, SIT ya, SIT Kaifa. Kemudian hashtagnya tadi sukses yes jujur harus ya, sukses yes jujur harus, itu hashtagnya adik-adik sekalian. Jadi surat ini diposting juga di tag Kaifanya. Hashtagnya tadi sukses yes jujur harus. Hadiahnya sudah 4 yang live, satu lagi adalah hadiah di Instagram ya, satu hal lagi adalah hadiah di Instagram. Nah, adik-adik silakan tuliskan apa cita-citanya, apa harapannya ketika ujian sekolah ini. Itu saya adik-adik sekalian, mohon maaf Kak Hanif ya, selama diskusi, selama ngobrol-ngobrol ini jika ada kesalahan atau kekurangan ya, dimaafin. Kalau ada salah tulis dong di kolom komentar ya. Oke. Sekarang Kak Hanif pengen tanya, apa yang adik-adik pelajari selama kalau adik-adik diminta
dua hal atau dua kalimat, dua kata. Ya, coba sebutkan kira-kira dua kata ini apa yang adik-adik dapatkan dalam kegiatan kita hari ini. Silakan dituliskan. Dituliskan di kolom komentar. Kira-kira mendapatkan apa nih di dalam pertemuan kita hari ini? Tulis di kolom komentar. Kita bisa luar Harus biasa. Dapat berusaha. tips. Oke, good. Apalagi? Harus berusaha. Semangat untuk ujian. Oke ya. Ya lebih dari dua kata boleh nggak? Boleh ya udah lebih. Kita hebat. Apalagi? Apalagi? Tuliskan. Ditunggu di kolom komentar. Harus berusaha. Baik adik-adik sekalian. Kita sehat. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Kita semua sehat ya. Baik adik-adik sekalian. Tak terasa kita udah berapa lama tadi ya? Lama banget ini ya. Dari jam 9:30 ya. Masya Allah, ya saya nggak nyangka juga ya. Saya padahal pendiam ini loh, saya ini pendiam, Masya Allah ya. Kita cerdas, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Adik-adik, terima kasih adik-adik sekalian sudah menemani Kak Hanif untuk bercerita pada pagi hari ini. Ini menjadi semangat untuk Kak Hanif untuk bisa sharing dengan adik-adik dan doakan juga, jangan lupa doakan juga adik-adik, doakan Kak Hanif, doakan guru-guru di sini agar dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, apalagi dilunasi hutang-hutangnya kalau ada yang punya hutang. Ya, itu saja adik-adik sekalian, terima kasih. Gasken ya, sok digasken ya. Terima kasih, itu saja dari Kak Hanif, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beri applause untuk kakak spesial kita hari ini, Kak Hanif. Dengan tepuk tangan apa takbir? Takbir, Allahu Akbar. Kok diem? Yang rame MC-nya aja nih. Sekali lagi kita beri applause untuk narasumber kita hari ini, Kak Hanif. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya lumayan deh ada wakil. Oke, alhamdulillah. Tadi banyak sekali pelajaran yang kita peroleh hari ini. Di antaranya adalah ketika kita ingin sukses, pasti penuh dengan perjuangan. Peluh, bahkan mungkin jika zaman Rasulullah itu perlu adanya berkorban darah gitu ya. Kalau kita sekarang tidak perlu berdarah-darah. Ya enggak teman, yang penting ada motivasi, ada keinginan untuk maju, dan yang terpenting ketika kita ingin menumbuhkan motivasi itu karena kita memiliki cita-cita. Ada istilahnya apa ya, kiat untuk supaya kita tetap dalam motivasi tersebut. Ada yang menyarankan cita-cita kamu apa? Silahkan ditulis dalam bentuk banner yang tulisannya menarik. Kemudian banner itu ditempel di dinding kamar. Jadi setiap kita mau tidur atau apapun gitu ya, ketika melihat tiba-tiba misalkan kita menulis di dinding itu Profesor Kasfi gitu, bla 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 gitu ya. Nah itu bisa menjadi semangat kita untuk menggapai cita-cita. Karena kita biar fokus bahwa cita-cita itu ke sana. Itulah ya insya Allah yang akan lebih memotivasi kita untuk walaupun tantangan, rintangan, jadi rantangan. Udah miring server. Tantangan dan rintangan yang namanya menggapai cita-cita itu pasti akan selalu ada. Kejenuhan ketika kita harus belajar atau mengerjakan banyak tugas itu pasti ada juga. Apakah orang sukses tidak merasakan itu semua? Pasti merasakan. Tetapi hal itu dihadapi dengan optimis dan selalu semangat. Semangat ya teman-teman. Alhamdulillah. Karena tadi juga yang disampaikan sudah berpanjang lebar, saya sebagai MC tidak boleh berpanjang lebar lagi ya. Nanti malah pada kabur semua. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil Semoga apa yang alamin. disampaikan hari ini lebih memotivasi kita untuk menggapai cita-cita. Ya. Tidak lupa saya sebagai MC mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan gelora semangat ke teman-teman kita yang ada di SITK IFA. Terima kasih juga kepada panitia, kepada Ibu Kepala Sekolah, dan lain sebagainya yang membantu akhirnya terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Oke, karena tadi sudah ditutup, sekali lagi sebagai MC hari ini saya mohon maaf atas kekurangannya. Al-haqqum fi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu untuk menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.